ini para teolog sudah mengatakan kita masuk season of Advent. Jadi mulai minggu Advent. Bukan kita gereja Advent, saudara ya. Jangan salah. Jadi Advent adalah masa yang ditetapkan untuk menantikan kehadiran Tuhan. Jadi minggu ini kita masuk the first Advent. Itu sebabnya saya juga akan berkhotbah mempersiapkan hati kita untuk mengerti apa itu Natal yang sebenarnya. Christmas is the season of giving. Christmas is the season of shopping. Ada yang berkata shop till you drops. Nah, saya percaya di antara kita tidak demikian, tetapi Christmas without Chris or Christ, no Christmas. Jadi bukan makan, bukan shopping, bukan giving, tetapi the best gift ever God give to us is His Son. Yang kita peringati pada hari Natal, hari Christmas. Nah, tanggalnya saya juga nggak percaya kalau tanggal 25, tetapi regardless about tanggal, mari kita merayakan kelahiran Tuhan. Ada yang merayakan Christmas on June, ada yang merayakan Christmas on April, terserah pokoknya every day is Christmas. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, kasih yang ditulis dengan darah. Ini judul khotbah saya untuk mempersiapkan hati kita masuk seasons of Christmas, Advent buat kita. Saya sudah mulai menghadiri perayaan Natal, tadi malam makanan berjibun semuanya. Ya, kita merayakan Natal luar biasa. Tetapi mari kita persiapkan bukan makanan yang luar biasa. Apakah hati kita penuh dengan ucapan syukur yang luar biasa atas kehadiran Yesus di atas muka bumi. Nah, kasih Tuhan ditandai dengan darah. Makanya judul aslinya khotbah saya adalah God's love written in the blood or in the red. Kasih Allah ditunjukkan dan dibuktikan dengan pengorbanan Sang Putra. Senggol kiri kanannya kalau ada saudara berdiri duduk dengan istrimu, dengar kasih itu pengorbanan. Ya, kasih is not asking. Love is giving. Ada 3 definisi kasih. Give, give, and give. Lupa bagaimana caranya saya bisa give terus tanpa saya receive. Nah, pengertian ini yang mau saya luruskan. Kita sering merasa bahwa suami istri adalah apa? Apa bukti Anda mengasihi? Take and give. Ini adalah doktrin atau definisi yang diterangkan oleh manusia. Kasih Tuhan tidak take and give. Give, give, and give. Saudara tahu kenapa? Kita banyak diajar God is love. Nah, kata is di sini bukan God have love. Berbeda sekali dengan God have love dengan God is love. Bagi anak-anak muda yang belum nikah, kalau yang udah nikah udah terlanjur, nggak bisa mundur lagi. Jangan cari pasangan yang tidak punya love. Nah, Anda akan berkata, Pak, semua orang-orang punya love. Yes, you are right. Semua kita punya love. Tapi orang yang tidak punya Tuhan, love-nya berbeda dengan orang yang punya Tuhan. Sedangkan orang yang punya Tuhan saja masih jatuh bangun untuk mengaplikasikan love yang sebenarnya. Apalagi kalau orang itu nggak punya Tuhan. Dari mana kasih itu akan muncul? Yes, I agree. Love is receive and give, but not receive from your spouse. You have received love from God. Nah, kasih dari Tuhan kepada kita tidak berkesudahan. Tidak ada habisnya. Saudara boleh mundur, saudara boleh lemah, tapi kasih Tuhan tidak mundur, tidak lemah. Nangkep gak di sini? Jadi saya mau berkata, Alkitab mengajarkan jelas sekali satu pattern. Suami istri, carilah anak-anak Tuhan. Baru kita bisa mengaplikasikan kasih yang sebenarnya. Pak, banyak anak Tuhan yang katanya anak Tuhan tetapi kasar. Sikapnya gak benar. Nah, makanya saya bilang
banyak anak Tuhan juga yang gagal melakukan kasih. Tapi sebaliknya ada banyak orang berkata, Pak, pasangan saya bukan anak Tuhan. Tapi dia lebih baik dari saya. Nah itu yang mestinya bertobat. Kalau pasangannya bukan anak Tuhan lebih baik dari dia, berarti imannya kita itu di mana? Manifestasi kuasa atau kasih Tuhan dalam diri kita itu di mana? Manifestasi kasih Tuhan dalam diri kita tidak ditandai dengan saudara rajinnya ke gereja. Tapi manifestasi kasih Tuhan dalam diri kita ditandai dengan perubahan sikap yang kita sebut dengan buah roh. Nah untuk itu hari ini saya mau mengajar saudara dari satu ayat. Kalau ada ayat kegemaran saya, saudara tahu Kejadian 1 ayat 26-28. Tapi ini yang kedua kegemaran saya, John 3:16. John 3:16, Yohanes 3 ayat 16 adalah ayat yang hampir semua anak Tuhan pernah mendengarnya. Bahkan mungkin menghafalnya. Tetapi karena begitu tenar, begitu populer, seringkali dianggap sesuatu yang biasa saja. Nah untuk itu, Jangan marah sama saya kalau saya salah menggunakan ini. Karena ini pertama kali saya menggunakan PowerPoint dengan pencetan sendiri. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Saya mengambil dalam bahasa Inggris bukan karena sok tinggal di Australia, tapi ada banyak hal-hal yang tidak terungkapkan dalam bahasa Indonesia. Nanti kita pelajari ya. Bukan karena mentang-mentang sudah di Australia, lu 26 tahun, lu Inggris-Inggrisan. No. Saya lebih fasih berkhotbah atau bicara bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Tapi banyak ayat di dalam Alkitab yang dalam bahasa Indonesia terjemahannya, saya nggak bilang salah atau sesat, tetapi kurang tepat. Karena vocabulary dan juga karena tenses dan lain sebagainya. Nah untuk itu saya mau belajar dari ayat ini dalam bahasa Inggrisnya. Nanti kita preteli, kita ambil itu menjadi 7 bagian daripada satu ayat ini. Ya kita lihat sekarang. Kalau ayat di dalam Alkitab kita squeeze atau kita shaking. Maka saya punya pribadi pendapat bahwa inilah yang akan muncul keluar. Satu ayat yang sangat terkenal, sangat indah. Setiap Natal, setiap tahun baru atau setiap pertobatan, setiap anak-anak Tuhan yang lahir baru pasti disuruh hafal ayat ini dari sekolah minggu juga. Saya sampai sekarang hafal baik bahasa Inggrisnya maupun bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya berkata bahwa apa? Karena begitu Allah mengasihi dunia sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan hidup yang kekal. For God so loved the world and he gave his only begotten son for the one who believe in him should not perish but have everlasting life. Ya kan Bapak pendeta, Bapak pengkhotbah jadi hafal ya. Alasan banyak saja dikeluarkan, tetapi bukan itu tujuan saya. Nah tujuan saya ayat ini muncul sebetulnya adalah merupakan satu konfirmasi, satu proof bukti bahwa Allah sangat peduli dengan kehidupan manusia dan isi dunia ini. For God so loved the world. Garis bawah ini. Kalau Tuhan hanya concern kepada manusianya, maka ayat ini tidak akan menjadi for God so loved the world. Ayat ini akan menjadi for God so loved a man or human. Nah banyak pengkhotbah mengkhotbahkan bahwa karena Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga dia mati. Saya tidak membantah ini, saya membenarkan ini, tetapi ini tidak 100% benar. Dari konteks ayat ini kita lihat, for God so loved the world. Yang God so love is the world. Are you with me? Nah, untuk itu kita melihat kenapa God so love the world. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam, Tuhan bukan cuma menciptakan Adam, itu hari ke-6. Tapi sejak hari pertama Tuhan menciptakan lingkungan hidup.
tempat Adam dan Hawa tinggal, Tuhan persiapkan sedemikian rupa. Baik malam, hari, pagi, cuaca dan lain sebagainya. Sampai tempat untuk hidup dan rumah. Real estate terindah adalah Garden Estate. Eden Garden Estate yang dimiliki oleh juragan Adam. Kalau ada orang yang paling kaya di dunia, para pengkhotbah sering bilang Raja Salomo, saya nggak sependapat. Orang yang paling kaya di dunia yang pernah hidup itu Adam. Karena dia pemilik semua alam semesta. Tapi dia tidak earning, tidak work, bukan karena reward yang memilikinya, tapi itu adalah a gift from God. Nah, kita lihat di sini bahwa kenapa God so love the world. Karena ekosistem, nanti kita akan pelajari. Bahwa Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Nah, nubuat atau rencana Tuhan untuk mengirimkan seorang raja yang sering disempitkan oleh para teolog dan para rohaniawan berkata seorang nabi. Tuhan tidak mengirimkan seorang nabi, Tuhan mengirimkan anaknya yang berkuasa yaitu raja. Dan Yesus membuktikan ini pada waktu dia pertama kali khotbah launching ministry-nya. The kingdom of God is at hand. Dia berkata kingdom of God is at hand. Saudara harus tahu seorang raja hadir bukan berarti dia pribadinya saja. Tetapi kerajaannya pun hadir. Waktu Yesus hadir di sini dia berkata kingdom of God is at hand. Jadi kerajaan Allah sudah hadir secara fisik di dalam diri Yesus, tetapi secara fisik untuk kita. Ini yang dikatakan done but not yet, already but not yet. Kerajaan Allah sudah hadir, tetapi secara physically belum seluruhnya. Kapan kerajaan Allah akan hadir seluruhnya? Nanti pada waktu Yesus datang yang kedua kali untuk memerintah sebagai raja di atas raja, dan kita adalah bersama dengan dia memerintah. Nah saudara, mari kita perbaiki teologi kita yang berkata, nanti kita akan bersama dengan Tuhan di sorga selamanya. Mulai hari ini kita mesti delete, kita di sorga hanya transit. Dan kata sorga itu pun sebetulnya nggak tepat karena Firdaus. Itu pun terjadi kalau kita mati sebelum kedatangan Tuhan. Lalu setelah itu sementara kita transit di Firdaus bersama dengan Tuhan, lalu kita akan turun lagi memerintah bersama dengan Tuhan di bumi in eternal. Ini yang harus kita mengerti. Konsep figur atau gambar besar daripada skala teologi Alkitabiah adalah ini. Kita sebagai orang-orang Kristen, apalagi orang-orang karismatik, terlalu bombardir dengan kehidupan nanti cepat mati masuk sorga. Saya bukan alergi dengan sorga, sangat penting sorga. Tetapi Anda dan saya tidak didesain untuk hidup di sorga. Anda dan saya didesain untuk hidup di bumi dengan kuasa kerajaan sorga. Itu dulu, itu nanti kita akan masuk pelajaran eskatologi. Nah, sekarang kita persempit sebelum ke eskatologi, mari kita masuk ke dalam pengertian. Apa yang Tuhan janjikan mengenai kehadiran seseorang yang akan memulihkan dunia ini. Kita buka Kejadian 3 ayat 15. Bahwa janji Tuhan akan menebus dunia ini. Kenapa Tuhan menebus dunia? Karena dunia sudah diambil, diserahkan oleh Adam kepada Satan. Dengan Adam jatuh dalam dosa. Nah, banyak orang berkata Tuhan nanti akan mengirimkan anaknya, betul. Tetapi sejak tanggal kejatuhan itu, Tuhan sudah berjanji kepada kita. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara keturunan dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau saudara baca ayat ini dengan cepat, saudara tidak menemukan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Tetapi kalau saudara mengerti latar belakang teologis dan penulisannya, saudara akan mempertanyakan ini. Keturunan perempuan. Saudara, Alkitab ditulis dengan zaman dan era patriark.
Patriark itu adalah seorang laki-laki yang berkuasa dan seorang laki-laki yang membawa keturunan. Dan sampai sekarang dunia medis membuktikan kepada kita bahwa yang membawa keturunan, yang bisa membuat wanita hamil adalah sperma. Dan yang menentukan jenis kelamin dan karakter dan lain sebagainya adalah sperma. Jadi benih dari seorang pria, bukan dari wanita. Wanita tidak punya benih. Nah, Alkitab menulis kepada kita, keturunan perempuan ini sesuatu yang aneh. Apa Alkitab salah cetak? Tidak salah cetak. Keturunan seorang perempuan. Nah, keturunan yang mana? Jelas keturunan yang bukan hasil hubungan dengan sesama manusia. Nah, kalau keturunan itu hasil hubungan sesama manusia, maka tidak disebut keturunan perempuan. Maka akan disebut keturunan laki-laki, karena pembuahan laki-laki. Tetapi dari sekian banyak anak-anak yang dilahirkan Hawa, dalam bahasa Indonesia tidak jelas dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya yang mana? Begitu banyak keturunannya Hawa. Tapi cuma satu keturunan yang tidak dilahirkan dari kehendak seorang pria. Yaitu kita lihat jelas sekali dalam bahasa Inggris. I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and he shall bruise his heel. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan hanya keturunanmu. Tapi di sini dikatakan he shall. Keturunanmu diganti dengan kata he. Apa itu he? Kata ganti laki-laki tunggal pertama. Jadi dengan kata lain, terjemahan Alkitab bahasa Inggris menjelaskan keturunan dari seorang wanita yang bukan karena perbuatan laki-laki dan dia adalah laki-laki. Semakin jelas sekarang. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Ayat ini digenapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus menghancurkan semua kepala iblis. Dan dosa dan manusia menghancurkan kakinya. Are you with me? Nah, tunggu sampai 4.000 tahun setelah janji ini. Maka Tuhan menggenapkan janjinya dengan menulis di dalam Injil Lukas. Dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamainya dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Yuk ayat 34 kalau saudara bisa kita baca sama-sama. 2, 3. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kalau saudara mau menjelaskan tentang inkarnasi Yesus kepada orang yang tidak kenal Tuhan, sampai ayam tumbuh gigi, mereka nggak akan bisa terima. Mana mungkin ada cewek perawan ting-ting, bukan Ayu Ting-ting, perawan ting-ting, tetapi bisa hamil. Nggak ada yang masuk akal. Ada banyak doktrin kekristenan yang tidak masuk akal. Termasuk salah satunya adalah Trinitas. Tetapi justru saya bangga ada banyak pengertian Alkitab yang tidak masuk akal. Kalau semua pengertian Alkitab masuk akal, dengar baik-baik, saya nggak mau menyembah Tuhan. Karena Tuhan nggak lebih beda dengan saya dong. Pola pikirnya saya bisa jajaki kemanapun. Tapi terlalu banyak pengertian yang dalam Alkitab yang tidak masuk akal. Itu membuktikan dia adalah Tuhan pencipta kita. Ya, oke. Jelas di sini dikatakan dalam penulis Lukas, berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami.
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan disebut anak Allah. Jelas Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang membuat hamil. Tapi kalau saudara sekarang punya pacar, nanti beberapa bulan lagi mau kawin, terus pacar saudara datang, yang aku hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara percaya enggak? Saudara akan bilang, Roh kok kudus kali ya, bukan Roh Kudus. Tidak masuk akal semuanya, tetapi ini kebenaran yang tidak masuk akal. Tidak semua kebenaran bisa masuk akal. Salah satu contohnya, saudara percaya mujizat terjadi, orang lagi sakit didoakan, diuyek-uyek kepalanya terus sembuh? Bagaimana mekanismenya? Gak ada satupun yang bisa jelaskan. Oke, kita gak bicara itu. Tetapi God is always work in her schedule, in his schedule. Tuhan selalu bekerja dengan schedule waktunya. Bagi saudara yang dalam pergumulan, saudara yang berdoa belum dijawab, jangan kecewa. Saya sudah 26 tahun lebih berdoa untuk gereja di City, sampai sekarang belum dapat dan saya gak pernah kecewa. Kalaupun saya gak dapat sampai saya mati, saya tetap percaya nanti Yosia akan dapat. Jadi saya gak pernah kecewa dengan janji Tuhan. Banyak hal-hal yang saya doakan belum terjadi. Lalu saya bilang, percuma terima Tuhan, percuma percaya Tuhan, percuma berdoa, pemujizat yang gue harapkan gak terjadi. Nah ini namanya kita mau mengatur Tuhan. Kita mau mengatur Tuhan atas keinginan kita. Yang menjadi Tuhan kita atau dia, atau kita atau dia. Oke, next surah. Tetapi setiap perkataan Tuhan, setiap janji Tuhan pasti akan genapi. Paulus mengkonfirm ini di dalam Galatia 4 ayat yang keempat dan kelima. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Saudara, berita sukacita ini adalah setiap kita yang masih berpegang pada perjanjian lama, Tuhan berkata, aku sudah menyelesaikannya. Tuhan tidak menghapus perjanjian lama. Tuhan tidak menghapus Taurat, tapi Tuhan bilang, aku sudah menggenapinya. Jadi di dalam dia, contoh yang lagi-lagi kebenaran. Bahwa saudara jatuh dalam dosa, saudara menjadi orang berdosa. Bukan jatuh dalam dosa, saudara menjadi orang berdosa. Bukan karena saudara berbuat dosa. Saudara menjadi orang berdosa karena saudara dilahirkan dari rahim wanita yang sudah berdosa dan pria yang sudah berdosa. Yang Tuhan sudah katakan setiap keturunannya akan mengandung dosa Adam. Ini beda sekali dengan dosa keturunan orang tua kita. Dosa Adam kita tidak bisa cuci, tidak bisa kita bereskan. Tapi dosa orang tuamu, banyak pengajaran berkata dosa orang tuamu akan kau pikul. Tetapi setelah saya mengerti, ntar kita jelaskan juga, bahwa di dalam Tuhan tidak ada condemnation. Dosa orang tua saudara tidak saudara pikul. Orang tua saudara akan memikul dosa mereka. Tetapi akibat dosa, konsekuensi dosa orang tuamu, saudara akan menikmatinya. Contoh, kalau saudara papamu koruptor, dia masuk penjara, saudara menikmati enggak? Saudara menikmati, namanya jelek, betul enggak? Malu anak koruptor, itu tidak bisa dielakkan, tetapi saudara tidak perlu masuk penjara karena papamu koruptor. Nangkap sampai sini? Jadi dosa keturunan yang sering didengung-dengungkan, diajarkan oleh banyak gereja, saya berkata tidak ada dosa keturunan. Tapi ada dosa asal, yaitu dari Adam. Yang ini yang kita tidak bisa tolak. Setiap manusia yang lahir dari Adam, dari keturunan Adam, dari keturunan manusia, pasti sudah punya dosa itu. Oke, saya mau melanjutkan terus. Tugas sang baby Yesus lahir ke muka bumi, bukan cuma lahir, hidup menjadi manusia, lalu mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematiannya adalah untuk ini. Tugas yang diletakkan ke atas bahu Yesus adalah untuk mengembalikan seluruh umat manusia di bumi menjadi ambasador kerajaan Allah di muka bumi. Nah, ini yang dikatakan oleh saya tadi bahwa
tugas Yesus untuk menyelamatkan kita adalah dengan cara dia mati dan masuk ke dunia dan mati. Next slide kita lihat. Sekarang bahasa Indonesianya supaya bagi saudara yang tadi bahasa Inggrisnya terlalu lebih jelek dari saya, supaya bisa mengerti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya mengambil 7 kebenaran dari ayat ini. Mari kita kupas satu persatu. 7 kebenaran, yang pertama adalah ini. God's love is extravagant. Nah, bagi yang bahasa Inggrisnya lebih bagus dari saya, tolong bantu saya. Apa itu artinya extravagant? Ayo dong, jangan malu. Kasih tahu gembalamu diupahin Tuhan loh. Kok bisik-bisik sebelah kiri kanannya? Jangan ngomong sama saya. Luar binasa. Hah? Luar biasa, thank you Adi. Luar biasa, bukan luar binasa ya. Luar biasa, kasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan bukanlah seorang penguasa yang diktator. Tuhan bukanlah seorang penguasa yang fault finder. Tahu fault finder? Yang mencari kesalahan orang. Hati-hati lu. Lu hidup kalau nggak benar nanti sama Tuhan dijitak lu, nanti sama Tuhan dihukum lu. Apalagi saya sering mendengar banyak orang berkata begini, lu pelayanan lu ke gereja, kalau lu nggak pelayanan nanti nggak diberkati lu. Ayo, saudara dengar baik-baik, itu doktrin yang sangat salah. Saudara pelayanan nggak pelayanan, saudara anak Tuhan bukan anak Tuhan, Tuhan memberkati Anda. Kasih Tuhan itu ekstravagan, luar biasa. Tetapi ada yang spesifik nanti kita pelajari. Kasih Tuhan in universal, in general buat semua orang sama. Tetapi nanti ada perbedaannya. Yohanes 3 ayat 16 kita mulai kupas satu. Yang saya kasih warna beda ini, mulai ini yang kita akan bahas. For God so loved dulu mestinya, baru nanti kita bahas the word. For God so loved. Nah, kata so love di sini adalah so itu berarti bukan so lu. So itu berarti abundant. Luar biasa. Banyak. The word so is mean great or abundant. The word so, arti kata so bukan bisa berarti kurang lebih. More or less. Dulu saya berpikir karena kasih Tuhan yang begitu besar, jadi ada kasih Tuhan juga yang kurang besar. Tetapi setelah saya pelajari Alkitab, kasih Tuhan begitu besar dan konstan. Tidak ada kasih yang kurang besar, tidak ada kasih yang sedikit besar. Kasih Tuhan kepada semua manusia sama besar. Ayat ini membuktikannya kepada kita. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Kasih Tuhan dikaruniakan kepada kita itu begitu besar. Dan kasih yang seperti ini dunia tidak mengenalnya. Makanya selalu ditanya dalam acara pernikahan pun. Cinta itu apa? Take and give. Take and give. Nah, sekarang kita mesti mengerti bahwa kita tidak akan bisa memberikan kasih kepada orang lain kalau kita tidak menerima kasih daripada Tuhan. The love of God for humanity is so great beyond our comprehension and it's constant and never change. Tuhan tidak membuat Jenny lebih disayang pada waktu Jenny datang tidak terlambat. Maksudnya terlambat kebaktian. Buat yang datang terlambat kebaktian yang di belakang, Tuhan juga tidak kurang sayang sama Anda. Karena Anda selalu datangnya pas sudah selesai praise and worship. Dulu waktu saya kecil, dulu ya, saya dibilang begini,
Ya nggak apa-apalah terlambat ke gereja, kan belum mulai khotbah. Khotbahnya kan yang penting. Pujian kan nggak terlalu penting. Saya percaya di sini nggak ada. Jadi kalau yang biasa suka terlambat, di toiletnya kelamaan, mandinya kelamaan, berhiasnya kelamaan, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mungkin Pak Samuel nyap-nyap, tapi Tuhan nggak pernah nyap-nyap. Ya, kasih Tuhan sama buat Anda yang bayar perpuluhan, buat Anda yang tidak bayar perpuluhan. Kasih Tuhan tetap sama. Tapi jangan bilang, oh makanya Pak itu sebabnya saya nggak bayar perpuluhan. Kasihnya kan sama. Nah, nanti kita akan belajar. Ya, kita akan belajar. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ada yang saudara bertobat sebelum Yesus mati? Itu 2000 tahun yang lalu, bro. Anda sudah hidup 2000 tahun yang lalu. Jadi dengan kata lain, pengorbanan Yesus, kasih Yesus itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi buat Yesus semuanya itu adalah masa depan. Betul nggak? Jadi saya mau ngomong begini. Karena buat Yesus pengorbanannya dia adalah untuk masa depan. Berarti dosa masa depan Anda, dia pun sudah pikul. Dulu saya nggak bisa mengerti ini. Kenapa dosa masa depan bisa Tuhan ampuni? Kan kita belum buat. Loh, setelah saya mengerti pengertian ini, Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Tidak ada kita yang lahir. Berarti kita pun belum berbuat dosa. Kita pun belum mampu melakukan apapun. Tapi Yesus berkata dia sudah mengampuni kita. Come on. Nggak masuk akal pengertian kita. Ya. Jadi dengan kata lain, Anda kalau bertobat sungguhan, masa lalu, masa kini, dan masa depan Anda sudah dia pikul di atas kayu salib. So jangan takut tentang masa depan. Ibu-ibu yang lagi hamil, yang melahirkan anak, jangan berpikir nanti anakku masa depannya gimana, dunia susah. Tuhan sudah menebus masa depan bumi ini. Amin. Tapi juga jangan berleha-leha karena Tuhan sudah menebus semuanya. Jadi kita anak lenggang-lenggang kangkung aja. No, bukan begitu. Itu ekstrem kiri, ekstrem kanan. Jadi saya mau berkata bahwa karena Tuhan yang menebus kita, karena begitu besar kasih Allah. Oh haleluya. Sekarang masuk yang kedua. Yang pertama, God's love is extravagant. Yang kedua, God's love is extensive. Coba, apa artinya extensive? Ayo dong bantu cepetan supaya nggak terlambat loh. Ntar saya nggak habis, saudara bilang Pak Samuel khotbahnya lama. Padahal saudara yang nggak komunikatif dengan saya, ayo. Extensive. Extensive. Matanya lirik, ntar gua salah malu. Enggak. Saya nggak pernah makan orang. Saya sering ngasih makan orang. Kepanjangan. Jadi kasih Tuhan ditarik molor sampai panjang. Extensive. For God so loved the world. Nah ini. Sekarang saya akan bermain di kata world. Tadi di kata so. Sekarang saya akan bermain di kata word. The word world, kata word itu kalau saudara baca di dalam kamus Alkitab, concordance itu berkata adalah kosmos. Saya sudah sering ngomong ini loh di sini. Kosmos pakai K bukan pakai C. Kalau pakai C, rice cooker. Ibu-ibu paling pinter jawabnya tuh kalau pakai C. Rice cooker. Ini pakai K. Ini kata Yunani kosmos. Dan saya lihat kata kosmos itu adalah, atau saya jelaskan dulu the word. The word can be meant for all righteousness and sinner. Jadi dunia ini kan nggak semua orang benar. Orang jahat pun banyak. Jadi kasih Tuhan bisa ditarik panjang
Untuk semua orang, termasuk orang benar dan orang yang tidak benar. Termasuk orang percaya dan orang yang bukan percaya. Enggak percaya, saya kasih contoh 2 saja. Matahari bersinar, apa hanya buat orang Kristen? Itu pernah terjadi, matahari bersinar hanya untuk orang Kristen atau anak Tuhan. Di mana? Di Mesir, kok lupa. Di tempat lain penuh dengan kegelapan, tapi hanya di tempat tinggal orang Yahudi yang ada cahaya. Saudara, Tuhan bisa melakukan itu. Tetapi kasih Tuhan sekarang ini extended, ditarik panjang. Yang kedua, tadi kan saya bilang kasih contoh 2. Tuhan ngasih hujan. Apa hujan hanya buat orang-orang Kristen? Kalau ada peternakan atau farm orang Kristen, hujan. Yang sebelahnya bukan orang Kristen, kering. Pernah terjadi gitu? Pernah? Pernah. Gideon bilang, aku gak percaya Tuhan panggil aku. Aku minta tanda Tuhan, biarlah bulu domba ini basah, yang lainnya kering. Tuhan lakukan. Jadi Tuhan bisa melakukannya semuanya. Tetapi yang terjadi saat ini sekarang, ternyata hujan juga terjadi buat orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Anak Tuhan maupun bukan anak Tuhan. Saya memberikan gambaran ini supaya saudara mengerti bahwa Alkitab itu luar biasa. Jelas? Yang Tuhan kasihi adalah ini. Yang Tuhan sangat kasihi bukan cuma manusianya saja. Tapi seluruh dunia dengan semua sistem pemerintahan yang sudah Tuhan atur dan jadikan sejak penciptaan manusia pertama Adam hingga Yesus Kristus yang disebut sebagai Adam yang terakhir. Saya sudah sering mengulang ini, Sekarang saya ulang lagi. Bahwa Tuhan mencintai the word. Saya nggak usah belakirkannya, the word. Yang sangat Tuhan kasihi the world. Tapi bukan the world yang sekarang ini. The world yang sekarang ini sudah penuh dengan kehancuran, sudah penuh dengan dosa, ekosistemnya tercemar, udaranya pun tercemar. Yang Tuhan kasihi adalah yang mana? Kita lihat. Kok udah kemari? Belum. Kejadian 1 ayat 31, kalau saudara buka Alkitab akan berkata begini. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan isinya, Tuhan berkata apa? Baik. Tetapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6, terakhir Tuhan berkata apa? Semuanya amat sangat baik. Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan hujan, Tuhan menciptakan lautan, Tuhan menciptakan makhluk hidup, semuanya baik. Tapi pada waktu hari terakhir manusia. Nah, banyak penterjemah Alkitab mengatakan karena Tuhan terakhir menciptakan manusia. Jadi yang diciptakan Tuhan, yang dikasihi Tuhan itu manusia. Dan kalau saudara baca, makanya baca Alkitab saudara, Kejadian 1 ayat 31 berkata bahwa setelah selesai semuanya, Tuhan melihat semuanya. Bukan Tuhan melihat kepada manusianya saja, tapi Tuhan melihat kepada semuanya. Dan Tuhan berkata, sungguh amat baik. Jadi yang Tuhan bilang amat baik, inilah. Sehingga Kejadian 1 ayat 27-28 berkata, be fruitful, be multiply, fill the earth, subdue it, having dominion. Dan inilah tatanan yang Tuhan cintai. Sangat cintai. Kenapa? Karena inilah tatanan yang Tuhan ciptakan. Nah, kata the world itu sendiri dalam bahasa Ibrani adalah government system. Wow. Bukan cuman keadaan dunia, tapi sistem pemerintahan di dunia. Nah, kalau saudara mau percaya ke sistem pemerintahan dunia, saat ini sekarang semuanya sudah tumpang tindih. Dan saya dari dulu nggak percaya yang namanya demokrasi. Itu hanya perbuatan orang-orang partai politik. Bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat yang memilih wakil. Betul, rakyat yang memilih wakil. Setelah wakil itu jadi presiden, jadi perdana menteri, duduk di DPR. Apakah dia mendengarkan keinginan rakyat? Sehingga banyak janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi.
Setelah orang itu duduk di posisi, dia tidak lagi bertanya kepada rakyat, mau lu apa? Nanti akan aku suarakan. Yang dia bawa adalah kehendak partainya, kehendak utusannya. Nah, kita nggak bermain politik, tetapi saya dari dulu percaya Tuhan akan pulihkan adalah teokrasi. Teokrasi adalah teo itu Tuhan, krasi itu kuasa. Kratos dari bahasa Yunani kratos, kuasa di dalam posisi. Jadi Tuhan memulihkan teokrasi. Nah, inilah yang dikatakan bahwa Tuhan cinta akan dunia, bukan cuman manusia, amat sangat baik. Dan buktinya Tuhan akan memerintahkan, akan menciptakan kembali. Kenapa Yesus tidak disebut Abraham terakhir? Kenapa Yesus tidak disebut Musa terakhir? Atau Elia terakhir? Tetapi Yesus disebut Adam terakhir. Kenapa? Sudah bisa baca 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45, Paulus berkata bahwa Tuhan datang untuk memulihkan apa yang hilang dari Adam. Apa yang Adam jatuh dalam dosa, diambil oleh iblis dan Tuhan lahir dan Tuhan mati dan bangkit. Kematian dan kebangkitannya ini mengambil apa yang Adam serahkan kepada setan, sekarang diambil oleh Yesus. Sehingga Yesus disebut Last Adam. Nangkap sekarang? Last Adam. Sekarang baru saya masuk poin yang ketiga. After God's love is extravagant, God's love is extensive, God's love is expansive. Apa expensive? Mahal yo. Expensive. Kita lihat ayatnya. Kita sekarang bermain di dalam that he gave his only son. Saya punya cucu satu. His only granddaughter. Dan itu menjadi permata semua kita. Baru aja kita semua kenapa? Mau ulang tahun kita jauh-jauh udah tanya, kamu mau kado apa? Kalau ada orang bisa jahilin dia, langkahi dulu aku. Bukan mayatku, enggak. Saya punya pepatah beda kok. Banyak orang laki-laki yang bilang cemburu sama istrinya, kalau dia merebut istriku, langkahi dulu mayatku. Saya bilang gak mau. Enaknya gua mati kan dia ambil istri gua. Saya gak mau, langkahi dulu mayatku, enggak. Kalau kamu mau ambil istriku, kamu tak langkahi mayatmu. Nangkep gak? Satu orang Inggris bilang Nigel. Nigel itu anak tunggal. Kalau segala sesuatu yang tunggal, banyak negatifnya. Tapi Tuhan enggak. Tuhan selalu positif. Tapi saya mau gambarkan di sini adalah how precious. Betapa berharganya anak semata wayang. Laki-laki Tuhan. Nah, jelas kita lihat bahwa his only son. Expansive. The love of God is for everyone. Not only for Israel, not only for Greece, not only for Christian, but for all humanity. After Jesus rose up from the dead, there is no difference between Jews, Greek, and all nations. Satu pertanyaan saya mau tanya. Siapa yang membunuh Yesus? Ayo, sudah 26 tahun gereja ini masa nggak tahu siapa yang membunuh Yesus? Ya terserah lu dah om, lu kan berkhotbahnya. Ada yang bilang bangsa Yahudi. Ada yang bilang bangsa Romawi. Ada yang bilang dosa kita. Saya membantah semuanya tidak. Yesus tidak mati dibunuh oleh siapapun dan oleh apapun. Dengar baik-baik. Kalau Yesus bisa dibunuh, dia bukan Tuhan. Jadi kenapa Yesus mati? Willingly menyerahkan dirinya naik ke atas kayu salib untuk mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus kita. Karena itu adalah kehendak Bapa.
Jadi nggak ada orang yang membunuh Yesus. Sampai abad keberapa ya, saya lupa. Sejarah menulis bahwa orang-orang Kristen sangat benci dengan orang-orang Israel. Sampai mereka mengirim utusan namanya perang salib. Mereka mengejar orang-orang Israel dan membunuh bangsa Israel. Termasuk Martin Luther juga melakukan hal itu. Karena mereka mengira bahwa orang Israel lah yang membunuh Yesus. Para tokoh teologi aja bisa salah kaprah seperti itu. Apalagi orang yang gak pernah belajar firman Tuhan. Nah sekarang saya mau meluruskan itu semuanya. Bukan bangsa Israel, bukan orang Yahudi, bukan orang Saduki, bukan tentara Romawi, bukan dosamu, dosaku. Ada banyak orang Kristen yang sekarang dosamu dan dosaku yang membunuh Yesus. No. Apalagi setan, nggak mungkin setan membunuh Yesus. Jadi Yesus dengan sendirinya naik ke atas kayu salib, menyerahkan tubuhnya. Ada ayat yang berkata, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Dan dia juga nanti berhak untuk mengambilnya. Oke, kita lihat betapa berharganya Yesus. Yohanes 4 ayat 8-10. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini adalah kasih Allah dinyatakan dengan tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan ini. Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi seberapa berharganya kita di mata Tuhan? Sangat berharga. Betul, tapi bandingkan, jangan loncat dari tempat duduk saudara. Mana berharga Tuhan Yesus atau kita di mata Bapa? Come on. Secara fakta kita lebih berharga di mata Bapa. Kenapa? Dia rela mengorbankan putranya untuk kembali membuat hubungan dengan kita. Apa yang saudara rela korbankan untuk sesuatu yang lebih berharga atau yang kurang berharga? Come on. Are you with me? Dengan pengertian ini akan sangat sulit buat kita untuk menjadi on off secara Kristen. Apalagi menjadi orang-orang yang murtad dari keimanan. Kenapa? Karena tidak ada satupun agama yang menganggap saudara dan saya jauh lebih penting. Jauh lebih berharga. Sehingga Bapa di surga rela mengorbankan putranya untuk kehidupan yang kekal. Clear? The price of God's love to all humanity is the blood of His beloved Son, the Lord Jesus Christ. Harga daripada semua penebusan atau kekekalan yang Bapa janjikan kepada kita adalah seharga daripada kehidupan dan darah Yesus. Oke, sekarang saya masuk ke poin yang berikutnya. Apa itu? Ekspansif. God is expansive. Nah, ini kita lihat bagi whoever believe in Him. Whoever, siapa. Kalau tadi extend bagi semua orang, tetapi sekarang masuk kepada yang lebih spesifik. That whoever believe in Him. The love of God is for everyone. Not for Israel, Greek or Christian, but also for all humanity. After Jesus rise from the dead, there is no difference between Jews, Greek, and all nation. Kita lihat ayatnya, Roma 10 ayat 11 sampai 13. For the scripture says, everyone who believe in Him will not be put to shame, for there is no distinction between Jews, Greek, and the same Lord is Lord of all, bestowing His riches and who else call Him, for everyone who calls the name of the Lord is saved. Saudara lihat ayat ini sepertinya biasa tidak ada perbedaan. Tetapi kalau kita baca dengan teliti,
mulai dari sini. Everyone who believe in him will not put the same. Everyone but who believe. Nangkep nggak? Bukan everyone, semua orang, sembarang orang, bukan. But setiap orang yang percaya kepadanya. Everyone, nggak peduli dari suku apapun, golongan apapun, tingkat sosial apapun, pendidikan apapun. But there is one requirement, apa? Percaya, believe in him. Lalu ada yang berikutnya. For the same Lord is Lord of all, bestowing his riches and all who call to him. Jadi ada yang general, ada yang spesial. General semua dapat, tetapi bestowing his riches and all who call on him. Tuhan memberikan kekayaannya, kehebatannya, spesifik, spesial kepada orang yang berseru kepada dia. Nangkap nggak? Confused? Perlu saya jelaskan ulang? Enggak kan? Kasih Tuhan untuk semua bangsa. Tetapi kepada yang bertobat dan kepada yang percaya dan menyeru kepadanya, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Everyone who call on the name of the Lord will be saved. Nah, kata save di sini saya lihat juga di kamus, apa artinya? Bukan eternal save, bukan masuk surga. Tetapi kata save di sini adalah bahasa Yunaninya sozo. S-O-Z-O. Zozo itu bukan cuman mati masuk surga, tapi zozo itu artinya adalah whole. Fullness. Bukan cuman mati masuk surga, tetapi kata save ini di sini juga diselamatkan dari kehancuran, diselamatkan dari penyakit, diselamatkan dari kebangkrutan, diselamatkan dari ancaman-ancaman. Jadi kata soso, orang yang beriman dan menyeru kepada Tuhan, maka hidupnya akan utuh. Nah, saya mau berkata di sini kata utuh, soso, tidak berarti saudara menjadi orang yang paling kaya. Tidak berarti saudara menjadi orang yang paling terhormat. Tidak berarti saudara menjadi orang yang paling hebat, penguasa. Tidak. Tapi kata soso ini adalah ada sangat erat hubungannya dengan apa yang Tuhan janjikan, purpose dan destiny dalam hidupmu. Maka engkau akan accomplish, akan live in it, akan fulfillment dalam hidup itu. Mungkin kita nggak kaya, tapi kita nggak pernah kekurangan. Kalaupun kita kekurangan, in the season. Karena nanti Tuhan akan pulihkan. Kalaupun kita kekurangan, tetapi hati kita tidak pernah merasakan penderitaan. Karena the joy of the Lord ada di dalam diri kita. Are you with me? Dengan pengertian so-so ini. There is huge difference between God's love for the world and God's love for his children. Lihat saya sebentar, saya jelaskan dengan cara seperti ini. I love you. I love my church. Do you believe? Enggak believe, awas. Saya ulang. I love you. I love my church. Oke? Tapi saya mau katakan, I love my wife. I love my son. Beda nggak? Jangan ragu-ragu, jangan bilang, aduh sok rohani Bapak Gembala samalah kasihnya. Enggak. Jangankan kepada istri dan anak, kepada saudara aja saya bisa beda kasihnya. Loh jangan gitu pilih kasih, katanya gak boleh pilih kasih. Saudara dengar baik-baik, kasih Tuhan gak pilih kasih. Tetapi responsif kita kepada Tuhan itu membedakan. Saya mau ngomong, Tuhan cintai semua manusia. Tapi Tuhan memilih satu bangsa. Israel, itu dulu. Nah sekarang lewat perjanjian baru, Tuhan menyuruh murid-muridnya pergi ke seluruh muka bumi, kabarkan Injil. Tetapi Tuhan memilih dari murid itu berapa? 700. Dari 700 Tuhan memilih dari antara mereka 120 yang di kamar loteng. Dari 120 Tuhan memilih mereka 70 yang di dalam Injil Lukas 9 dan 11 diutus pergi kemana-mana. Dari 70 Tuhan memilih mereka lagi berapa? 12. Dari 12 Tuhan memilih mereka lagi berapa? 3.
Dari 3 Tuhan memilih mereka, satu lagi siapa? Yohanes. Lihat gak circle-nya? Padahal Tuhan berkata, God's love all humanity. God's love the world. Tetapi kedekatan kita dengan Tuhan membedakan itu semuanya. Get the point? Bagi saudara yang kaget, jangan kaget. Ini fakta kebenaran Alkitab. Ada tertulis bahwa seperti itu. Bagi saudara yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, Tuhan akan punya hal-hal yang khusus buat Anda. Tuhan akan punya hal-hal yang spesial buat Anda. Banyak ayat-ayat Alkitab yang berkata bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan semua covenant-nya diberitahukan kepada orang-orang ini. Kenapa cuma ada satu Raja Daud? Kenapa cuma ada satu Musa? Kenapa cuma ada satu Paulus? Kenapa cuma ada satu Petrus? Karena responsif mereka kepada apa yang Tuhan katakan. Yes, they are fail, but they are not stay in their failure. Oke. Yang kelima, yang berikutnya sekarang. God's love is exclusive. Nah ini, kalau tadi extravagant, kalau tadi kita sebut extensive, expansive, ekspansif, dan sekarang eksklusif. Yohanes 3 ayat 16 kita lihat eksklusifnya di mana? That whoever believe in him. Kata believe in him itu spesial bagi yang percaya kepadanya. Nah, kita lihat Yohanes 3 ayat 17-18, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Question, nggak usah jawab dalam hatimu. Bagaimana dengan orang yang percaya kepada Yesus, tetapi juga percaya kepada manusia? Mana ada Pak? Banyak. Gereja-gereja yang berkata kepada orang kudus ini, orang kudus itu, ini dan itu. Berdoa kepada ini, kepada itu dan lain sebagainya. Ini sudah melanggar apa yang Alkitab katakan. Bahwa hanya yang percaya kepada Anak Tunggal Allah. Tidak ada lagi yang lain-lain. Dan kita akan diserang habis oleh agama yang lain yang berkata bahwa kalau gitu orang Kristen itu terlalu eksklusif. Yes, we are eksklusif untuk hal ini. Kisah Rasul berkata bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tidak ada di dalam nama lain. Matius pasal 7 berkata bahwa ada banyak orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan. Melakukan mujizat, melakukan ini, melakukan itu. Tetapi Tuhan berkata aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena dalam dirinya bukan cuma menyembah satu Tuhan, cuma ada yang lain-lain. Dan kalau kita bicara tentang eksklusivisme, penganut kepercayaan agama lain akan menyerang kita habis. Tapi saya mau kasih contoh, bukankah Tuhan memberikan gambaran hubungan dia dengan gerejanya adalah hubungan suami istri. Nah saya nggak usah pakai contoh orang lain, saya sama istri saya aja sudah menikah hampir 40 tahun. Hampir baru. Tahun depan 40 tahun. Dan saya nggak pernah mengizinkan, meskipun dia sebulan ada di Indonesia, dia bilang, Pap, satu hari saya pergi sama cowok ini ya. Tak habisi cowok itu. Saudara, itu eksklusif. Kasih Tuhan kepada kita eksklusif. Lagi-lagi saya nggak bilang nggak mau, langkahi dulu mayatku. Aduh rugi, udah kehilangan istri, mati pula. Aduh, terlalu bodoh pepatah itu yang berkata bahwa kalau kamu mau ambil istriku, langkahi dulu mayatku. Waduh, kelihatannya benar tapi setelah saya teliti nggak benar. Sudah istri gua diambil, gua mati pula. Ya. Saudara lihat, love is exclusive. Kalau itu suami istri. Tapi love yang general, makanya ada banyak jenis love. Next. Galatia 3 ayat 26-29 berkata,
Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah menyertakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani dan hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Berita sukacitanya, Tuhan berjanji kepada Abraham dan keturunannya begitu banyak. Jadi kalau saudara baca perjanjian lama, baca begitu banyak janji Tuhan kepada Abraham, maka itu pun menjadi hak kita. Pada waktu kita percaya kepada Yesus. Kok nggak ada yang sukacita? Ya karena saudara nggak tahu apa itu janji Abraham. Nggak tahu apa itu janji Abraham, gimana mau sukacita? Janji Abraham itu memiliki tanah perjanjian. Anak cucunya perkasa di muka bumi. Keturunannya seperti pasir di laut. Seperti bintang di langit. Tidak ada satu suku pun yang bisa menaklukkannya dia. Wah, begitu banyak janji Tuhan kepada Abraham. Dan itu menjadi bagian kita. Pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang berikut. Yang keenam. God love is exceptional. Tadi eksklusif, sekarang eksepsional. Ini should not perish. Jadi bagi orang yang mengasihi Tuhan, dia eksepsional, yaitu dikeluarkan dari hukuman untuk hidup dalam penghukuman kekal. Tetapi dia exception, menjadi tidak akan pernah binasa. Saudara perhatikan. Perish, it should not perish. Perish itu bukan Paris. Ya kan? Paris itu di France, beautiful. Tapi Paris adalah binasa. Binasa bukan berarti mati. Mati is dead. Paris adalah bukan juga satu bangsa di genocide, annihilated. Bukan itu. Itu tidak Paris. Tapi yang dinamakan Paris adalah saudara masuk dalam penghukuman kekal. Selamanya. Itu Paris. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Tetapi karena saudara percaya kepada Tuhan, maka penghukuman itu tidak ada. Paulus menulisnya begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk lain yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Kalau saudara lihat, saudara garis bawahi, ini yang baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat pemerintah, saudara akan menemukan tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Setan nggak ada artinya. Setan termasuk golongan ini nih, malaikat-malaikat. Baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, termasuk orang-orang yang sekarang ini berkuasa, partai politik, orang-orang kaya, presiden, raja-raja. Tidak ada bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Politik boleh gunjang-ganjing. Masalah boleh gunjang-ganjing, semuanya boleh hancur lebur, tetapi tidak ada yang bisa memisahkan kita. Satu lagi yang membuat saya sangat revive adalah ini, pengertian. Bahkan bunuh diri pun tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan. Loh, Pak, bukannya bunuh diri jalan pintas masuk neraka? Betul, bunuh diri adalah dosa, tapi bukan jalan pintas masuk neraka. Kenapa saya katakan tidak? Di sini nggak ada orangnya, tetapi saya sudah bertanya kepada orangnya. Ada salah satu jemaat kita yang sudah mencoba 3 atau 4 kali bunuh diri dan tidak pernah bisa mati. Kenapa? Karena belum waktunya mati. Mau minum rasa stroberi, mau minum baygon rasa stroberi, tetap hidup. Mau nabrakan ke kereta, keretanya gak lewat-lewat. Mau saya tangannya, takut, sakit. Tetapi saya mau buktikan,
fakta membuktikan bahwa banyak orang yang mencoba bunuh diri tetap selamat karena belum waktunya mati. Tetapi ada orang yang bunuh diri bisa mati. Loh kenapa Om? Ya udah waktunya mati. Nangkep nggak? Cara kematian, loh kok mati? Waktunya udah lewat, dimatiin dari sana ya? Aduh, waktunya udah lewat. Ya ampunilah hambamu. Sedikit lagi, 1 poin lagi. Cara kematian tidak menentukan Anda masuk surga atau tidak. Kalau orang mati dibunuh, banyak orang Indonesia bilang itu katanya mati basah, mati penasaran. Anak-anak Tuhan gak mungkin mati dibunuh. Totally wrong. Pelajari di dalam Kisah Rasul. Pelajari dalam sejarah gereja mula-mula. Semua murid-murid Tuhan mati dibunuh. Ada yang mati digantung, ada yang mati ditusuk, ada yang mati digoreng, ada yang mati disalib, ada yang mati dibakar, ada yang mati dibuang ke laut. Itu semua mati-mati yang sangat tidak enak. Dan kalau ada orang berkata, kalau dia orang benar, matinya pasti aman, enak lagi tidur. Saya juga mau. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, ada banyak orang-orang kudus yang matinya justru yang dikatakan orang mati yang tidak wajar. Dan mereka melakukan itu karena iman mereka kepada Tuhan. Nah, next. All believer in Jesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena waktunya sudah habis, kayak masuk poin terakhir. God's love is eternal. Abadi. Nah itu, but have eternal life. Cepat saja, Yohanes 10 ayat 27-30. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai tidak akan binasa sampai. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau saudara betul-betul bertobat dengan baik dan dimateraikan dengan Roh Kudusnya Tuhan, saudara kekal selamanya menjadi milik Tuhan. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut saudara dari tangan Tuhan. Dulu saya sering berkata begini, bisa saudara murtad karena saudara murtad karena kemauanmu sendiri. Sekarang saya mau berkata chance-nya 50-50. Kenapa saya katakan 50-50? Karena kalau sudah betul-betul sudah bertobat, keinginan saudara pun dikuasai oleh Tuhan. Ada banyak yang membantah, Pak kan kita punya kehendak bebas. Yes, waktu kita bertobat lahir baru, kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Waktu dulu kita masih berdosa, kita nggak punya kehendak bebas. Kenapa? Kehendak bebas kita selalu berdosa. Rom 3 ayat 23, keinginannya selalu dosa dan berdosa dan berdosa. Tetapi begitu kita bertobat dan lahir baru, Tuhan tidak memaksa kita untuk ikut Dia. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih Dia. Nah, pada waktu kita memilih Dia menjadi Tuhan dan juru selamat kita, Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang kepadamu dan belajarlah daripadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara perhatikan, waktu kita dengan datang kepada Tuhan dan berkata, Engkaulah Tuhan dan juru selamatku secara pribadi, maka saudara sudah menyerahkan kehendak bebasmu kepada Tuhan. Kok nggak ada yang berkata amin? Pada waktu saudara sudah menyerahkan kehendak bebasmu kepada Tuhan, saudara punya kehendak bebas lagi enggak? Enggak. Tetapi saudara masih bisa memutuskan untuk jatuh dalam dosa. Yes, you are. Itu sebabnya kita punya grace untuk kembali minta ampun. Kasih karunia, pengampunan. Yang tidak kita tahu batasnya jumlahnya berapa. Eternity is life not starting. Eternity life is not starting when we die. But starting when we receive God's love, when we believe in Jesus Christ
as our personal Savior and God. Saya mau meluruskan definisi kita bahwa orang yang mati hidup dalam kekekalan. Tidak, orang yang mati hidup dalam dimensi roh. Rohnya kembali kepada Tuhan. Dan mereka belum mulai dalam kekekalan. Mereka meneruskan kehidupan kekal yang sudah kita terima pada waktu kita bertobat dan menerima Yesus. Kehidupan kekal dimulai when you repent, when you receive Jesus as your Lord, as your King, as your personal Savior. Itulah dimulai kehidupan kekal. Meskipun kita belum menikmatinya, tapi itu dimulai. Roh kita mulai dibukakan, pengertian kita mulai diarahkan. Makanya kita mulai bisa belajar tentang firman Tuhan. Walaupun waktu khotbah saya saudara ngantuk-ngantuk, saudara matanya sudah sepet, saudara matanya perlu dicolok, is okay, colok aja. Ya, tapi itu tandanya bukti bahwa saudara berbagai macam cara daya untuk bisa bertahan dengerin khotbahnya Om Sam yang berlama-lama. Saudara, saya khotbah lama bukan karena saya pengen, cuman karena saya mau. Iya kan? Saya khotbah lama itu karena saya pengen memberi banyak kepada saudara. Nah, mulai minggu ini, perhatikan, pakai baju baru atau enggak, tetap ke gereja. Dibeliin kado atau enggak, tetap ke gereja. Diundang Natal atau enggak, tetap makan yang enak, beli sendiri. Iya kan? Sederhana hidup itu begitu aja. Gak usah pusing-pusing jelimet gitu loh. Jangan kalau Natal harus pakai sepatu baru. Nggak ada ayatnya di dalam Alkitab. Jangan bikin ayat sendiri, ya nggak? Syukur kalau dikasih baju baru. Saya dapat baju baru, kaos baru, hadiah dari istri saya. Ya, kalau saudara memberi hadiah tidak ditolak. Bukan minta, menghimbau. Minggu depan saya ulang tahun. Stop dulu. Maaf, di-delete aja, di-delete. Ya, tapi Yesus sudah mengumumkan seminggu kemarin soalnya. Jadi saya sekarang menegaskan saja. Itulah tugasnya Bapak, mengafirmasi apa yang dilakukan oleh anak. Oke. Intinya satu. For God so loved the world and he gave his only son, for the one who believe in him shall not perish but will have everlasting life. Sekali lagi saya mengucapkan, bagi yang mau berlibur, mau ke Indonesia, mau ke Jerman, mau ke Jepang, mau ke Eropa, mau ke Jejere Paman, terserah saudara berangkat dan saudara enjoying your holiday life. Cuma satu, ingat dimanapun Anda holiday, jangan lupakan Tuhan. Bawa Tuhan, doa sungguh-sungguh, nikmati kasih Tuhan di dalam holiday saudara. Kita tunduk kepala. Bapak Hamba sudah begitu banyak memberikan, begitu banyak panjang lebar, karena kasih-Mu yang luar biasa, tidak mungkin kami bisa membahasnya dalam satu periode khotbah atau berbulan-bulan khotbah pun. Karena you are love. Biarlah kasih-Mu yang mengalir, menjamah setiap kami. Setiap kami yang hadir, baik di sini maupun kami yang lewat online. Biarlah kasih-Mu menjamah kami. Memulihkan kembali keadaan kasih kami kepadamu. Kami receive kasih daripada-Mu Tuhan. Dan kami akan membagikan kasih kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, kepada orang-orang di sekitar kami. Kami tidak pernah kehilangan kasih karena Engkau kasih-Mu tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Dan ajar kami untuk menghargai kasih-Mu yang begitu indah, begitu luar biasa, begitu tak ternilai. Dan sekarang kami boleh melihat kasih-Mu itu dengan perjamuan kudus yang ada di depan mata kami. Bahwa Engkau mencurahkan darah-Mu dan Engkau mencabik-cabikan tubuh-Mu by willingly, dengan rela untuk membuat kami terhubung kembali dengan Engkau. Untuk membuat kami menjadi anak-anak tebusan-Mu. Untuk membuat kami menikmati kasih-Mu yang spesial. Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Penyakit kami disembuhkan, masalah kami dijawab. Persoalan-persoalan kami ada jalan keluarnya. Kelemahan-kelemahan kami dipikul oleh Engkau. Bahkan kami diberikan kekuatan baru untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Layakkan kami umat-Mu untuk melakukannya Tuhan. Masuk dalam Holy Communion untuk menyatu dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan.